Ketika kedua rombongan bertemu, Yakub maju ke depan menghadap rombongan Is. Dia sujud di tanah sebanyak 7 kali dan mengatakan bahwa dia datang dengan maksud damai. Tahun yang lalu Is ingin membunuhnya, dan untuk itulah dia pergi ke Padang Aram, dan dia berharap sekarang Is telah memaafkannya, telah mau berdamai dengannya. Tentu saja rombong itu kembali dengan perasaan berdebar-debar, karena Is adalah anak yang kuat, pemberani, dan juga mempunyai banyak pengikut. Jadi satu rombongan dari Padang Aram, satu kampung, rombongan besar dan kafilah besar berangkat dari Padang Aram, Irak ke Palestina. Di Palestina pun ada keluarga besar, juga dengan pembantunya yang banyak, yaitu saudara kembarnya Is. Makanya Is begitu menerima surat dari saudaranya bahwa saudaranya datang dari Padang Aram dengan rombongan yang besar, membawa harta yang banyak, diperintahkan pasukannya, anak buahnya, untuk menyongsong keluar Palestina, membawa 400 orang prajurit berkuda. Hal itu pun terdengar oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub dapat kabar, dapat berita dari orang suruhannya bahwa Is menyusul dia ke jalan, ke padang pasir, dengan membawa pasukan 400 orang. Dan rombongan itu menjadi was-was. Apakah Is masih marah? Apakah Is masih dendam? Apakah Is masih menginginkan kematian adiknya Sematawayang? Kematian adik kembarnya Sematawayang. Dengan was-was, Yakub dan rombongannya menunggu kedatangan Is dan rombongannya pula. Apakah mereka akan berdamai ataukah mereka akan berperang? Yakub datang dengan niat ingin damai dan tidak mempersiapkan
tidak mempersiapkan untuk berperang, karena dia datang dengan semua rombongan anak-anak, wanita-wanita, dan semua keluarganya, dan juga orang-orang tua. Dia tidak dalam keadaan siap untuk berperang. Sementara mereka mendengar Is datang justru dengan pasukan berkuda. Ketika kedua rombongan bertemu, Yakub maju ke depan menghadap rombongan Is. Dia sujud di tanah sebanyak 7 kali dan mengatakan bahwa dia datang dengan maksud damai. Dia tidak ingin memperpanjang permusuhan dengan saudaranya itu. Yakub juga mengatakan bahwa dia membawa hadiah yang banyak untuk saudaranya sebagai tanda persaudaraan mereka. Separuh dari ternak yang dia bawa telah dia persiapkan untuk saudara kembarnya Is. Ketika Is melihat saudaranya itu sujud di depannya, dia langsung turun dari kudanya. Dia peluk adiknya, dia rangkul adiknya, dia cium adiknya. Dia bilang dia menyusul ke padang pasir ini karena dia rindu kepada adiknya. 20 tahun berpisah dan dia sangat rindu. Kejadian di masa lalu hanyalah kejadian yang emosi sesaat ketika mereka masih remaja. Sekarang mereka telah berkeluarga. Yakub dengan keluarganya, dengan rombongannya, sementara Is dengan keluarga dan rombongannya. Kemudian kedua saudara kembar itu saling berangkulan, saling memaafkan, saling memberikan kasih sayang. Yakub menyerahkan hadiah kepada saudaranya Is untuk menerima ternak yang telah dia persiapkan. Is menolaknya karena Is juga berkecukupan. Dia bilang harta ayahnya, harta ayah dan ibunya adalah milik berdua. Tapi Yakub tetap menyerahkan sebagian hartanya untuk Is sebagai hadiah. Akhirnya anak-anak Nabi Ishak hidup damai di kotanya, di kota kelahiran Nabi Ishak. Is mempunyai keturunan yang banyak. Is ini berkulit putih, bule. Is menikah dengan anak Nabi Ismail. Keturunan Is inilah yang disebut dengan bangsa Rum, bangsa Eropa yang memang berkulit putih sampai sekarang. Mereka lah keturunan Is bin Ishak
bin Ibrahim. Sementara Yakub dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya disebut dengan Bani Israel, yang sekarang kita panggil dengan nama Israel. Jadi kesimpulannya, bangsa Romawi dan bangsa Israel itu adalah saudara kembar anak Nabi Ishak bin Ibrahim. Sementara orang Israel adalah keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim meninggal di Hebron, Palestina. Dia dimakamkan oleh anaknya Ishak dan Ismail. Keturunan Ishak dan keturunan Ismail hadir ketika mereka memakamkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak mereka, kakek mereka